Halo, selamat datang di Gambler Story. Di sini kita bakal kupas cerita-cerita seru, misteri, dan kisah yang bikin penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Selamat menikmati. Mereka bilang, jangan pernah menantang gunung yang masih bernapas. Tapi malam itu, aku tetap naik ke lereng Gunung Merapi saat semua orang justru turun menyelamatkan diri. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, suara gamelan terdengar dari arah hutan, padahal tak ada satupun warga tersisa di desa itu. Dan saat aku sadar, aku bukan lagi berjalan sendirian. Suara langkah di pasir, napas berat, lalu hening 2 detik. Apa yang sebenarnya bersemayam di puncak Merapi? Dan kenapa namaku dipanggil sebelum letusan itu terjadi? Malam itu, udara di lereng Merapi terasa berbeda. Bukan hanya dingin, tapi seperti hidup. Aku datang sebagai relawan dokumentasi. Status gunung sedang waspada. Beberapa warga di sekitar perbatasan Yogyakarta sudah mulai mengungsi. Namun ada satu dusun kecil yang masih bertahan. Kata mereka, belum ada tanda-tanda besar. Aku seharusnya ikut turun sore tadi. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh yang membuatku tetap tinggal. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut turun perlahan menelan jalan setapak. Aroma belerang samar bercampur tanah basah memenuhi udara. Setiap langkah kakiku di atas pasir vulkanik terdengar terlalu keras, seolah ada yang memperhatikan. Mas, jangan naik malam-malam. Seorang bapak tua sempat memperingatkanku sebelum ia ikut truk evakuasi terakhir. Aku hanya tersenyum. Kupikir itu cuma mitos warga sekitar. Jam di tanganku menunjukkan pukul 22.47. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada apa-apa. Hanya angin dan keheningan yang terlalu sunyi. Aku memutuskan berjalan menuju gardu pandang kecil yang menghadap ke puncak. Dari sana, biasanya terlihat pijaran lava kecil di malam hari. Tapi malam itu, gelap total. Aneh. Biasanya Merapi selalu menunjukkan cahaya samar, seperti napas merah di kejauhan. Namun sekarang, tidak ada. Langkahku terhenti saat mendengar sesuatu. Ting, 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 suara seperti gamelan. Pelan, jauh, terbawa angin. Aku membeku. Tak mungkin ada pertunjukan malam-malam begini. Semua warga sudah turun. Bahkan listrik sudah dipadamkan sejak sore. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Irama lambat. Menyeramkan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Halo? Teriakku, mencoba memastikan ada orang lain. Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang semakin tebal dan suara gamelan yang kini seperti mengelilingiku. Aku memutar tubuh perlahan. Dan di antara kabut putih yang bergerak pelan, aku melihat sosok berdiri sekitar 15 meter di depanku. Tinggi. Diam. Tidak bergerak. Aku tak bisa melihat wajahnya. Pakaiannya seperti kain panjang gelap yang menjuntai hingga tanah. Mas, suaraku bergetar. Sosok itu tetap diam. Lalu, perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah puncak Merapi. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergetar. Getaran kecil, tapi cukup membuat lututku melemah. Suara gemuruh dalam terdengar dari perut gunung. Dan saat aku kembali melihat ke arah sosok itu, ia sudah tidak ada. Kabut menelan semuanya. Hanya tersisa satu hal, jejak kaki di pasir vulkanik. Jejak itu tidak datang dari bawah. Jejak itu berasal dari arah puncak dan berhenti tepat di tempat aku berdiri. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Suara gamelan berubah menjadi nada tinggi yang menusuk telinga. Lalu, terdengar bisikan sangat dekat di belakangku. Pulang, sebelum kau jadi bagian dari kami. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi napas hangat terasa jelas di tengkukku. Dan saat itu aku sadar, mungkin bapak tua tadi benar. Gunung ini bukan sekadar gunung. Dan malam ini, Merapi sedang memilih siapa yang boleh turun. Dan siapa yang harus tinggal. Getaran kecil dari perut Gunung Merapi masih terasa di telapak kakiku. Tidak besar, tapi cukup membuat dadaku sesak oleh firasat buruk. Aku mencoba menenangkan diri.
Mungkin itu hanya aktivitas vulkanik biasa. Gunung ini memang dikenal sebagai salah satu yang paling aktif di Indonesia. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa tidak wajar malam itu. Kabut semakin tebal. Aku memutuskan turun sedikit ke arah sebuah dusun yang tadi kulewati sore hari. Dusun itu berada di jalur evakuasi menuju wilayah Yogyakarta. Seharusnya sudah kosong karena semua warga sudah dievakuasi. Namun saat aku mendekat, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Lampu rumah. Beberapa rumah di dusun itu menyala. Padahal aku ingat jelas, sebelum truk evakuasi pergi, listrik sudah dipadamkan. Angin berhembus melewati pohon-pohon bambu. Daunnya bergesekan mengeluarkan suara berdesir yang membuat suasana semakin mencekam. Aku masuk ke jalan kecil desa. Sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada anjing menggonggong. Bahkan jangkrik pun seakan berhenti bernyanyi. Hanya suara langkah kakiku di atas tanah yang kering. Aku berhenti di depan sebuah rumah kayu. Lampunya menyala redup dari dalam. "Permisi," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tetap tidak ada suara. Perlahan aku mendorong pintunya. Kriet, pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam rumah itu, tidak ada siapa-siapa. Meja makan masih tertata. Piring dan gelas masih ada di atasnya. Bahkan nasi di dalam rice cooker masih terlihat hangat. Seolah-olah pemilik rumah baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Padahal, evakuasi sudah terjadi sejak sore. Bulu kuduku mulai berdiri. Saat aku hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar rumah. Krat, krat, seperti seseorang berjalan di atas kerikil. Aku langsung mematikan lampu senter dan mengintip dari celah jendela. Di tengah kabut desa itu, aku melihat beberapa sosok berjalan perlahan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Sekitar 5 atau 6 orang. Mereka berjalan beriringan menuju jalan desa. Aneh. Gerakan mereka lambat, kaku, seperti orang yang sedang tidur berjalan. Aku membuka pintu sedikit untuk melihat lebih jelas. Dan saat kabut tersibak oleh angin, dadaku terasa seperti berhenti berdetak. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan kulit mereka terlihat seperti tertutup abu vulkanik. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti berjalan. Kepalanya menoleh perlahan, langsung ke arahku. Padahal aku berdiri di dalam rumah yang gelap. Mustahil dia bisa melihatku. Namun, bibirnya perlahan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Lalu ia membuka mulutnya. Dan dari jarak sekitar 20 meter, aku mendengar suaranya dengan jelas. Dia masih hidup? Semua sosok itu langsung berhenti berjalan. Lalu secara bersamaan, mereka menoleh ke arah rumah tempatku bersembunyi. Jantungku seperti meledak. Tanah kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Dari arah puncak Gunung Merapi terdengar gemuruh panjang. Langit tiba-tiba memerah oleh kilatan cahaya dari kawah. Dan saat aku menatap kembali ke arah jalan desa, sosok-sosok itu sudah berdiri tepat di depan rumah. Tanpa aku sadar kapan mereka bergerak. Dan salah satu dari mereka mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lalu terdengar bisikan pelan dari balik pintu. "Bukakan, kami sudah pulang." Ketukan di pintu itu masih terdengar. Tok, 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 pelan. Tapi terasa seperti memukul langsung ke dalam dadaku. Aku berdiri membeku di tengah rumah kosong itu. Nafasku tercekat. Sosok-sosok yang kulihat di jalan desa tadi sekarang sudah berada tepat di depan pintu. Dan yang paling membuatku merinding, mereka tahu aku ada di dalam. "Bukakan," suara dari luar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Aku mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tanganku gemetar saat meraih senter di saku jaket. Lalu tiba-tiba, brak, pintu depan rumah bergetar keras seperti didorong dari luar. Aku refleks berlari ke pintu belakang. Saat kubuka, yang kulihat hanya kabut tebal yang menyelimuti lereng Gunung Merapi. Tidak ada cahaya bulan. Tidak ada bintang. Hanya putih dan dingin. Ketukan di pintu depan berubah menjadi pukulan keras. Brak, brak, brak. Dia di dalam, terdengar suara lain dari luar. Suara mereka aneh. Serak,
seperti beberapa orang berbicara dalam satu tenggorokan. Tanpa berpikir panjang aku langsung berlari keluar rumah dan masuk ke jalan setapak menuju hutan kecil di belakang desa. Angin malam terasa tajam menusuk kulit. Aku terus berlari sampai suara pukulan pintu itu menghilang di belakangku. Namun setelah beberapa menit berjalan di antara pepohonan, aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Cahaya. Banyak cahaya. Seperti lampu-lampu kecil berwarna kuning yang berderet di tengah hutan. Aku memperlambat langkah. Semakin dekat, suara ramai mulai terdengar. Orang berbicara, tertawa, suara barang-barang dipindahkan. Seperti pasar malam. Dadaku semakin sesak. Tidak mungkin ada pasar di sini. Apalagi di tengah malam saat semua desa sudah dievakuasi. Aku bersembunyi di balik pohon besar dan mengintip perlahan. Dan apa yang kulihat membuat darahku terasa membeku. Di tengah kabut lereng Merapi, berdiri sebuah pasar. Puluhan orang berjalan di antara lapak-lapak kecil yang diterangi lampu minyak. Ada yang menjual makanan, kain, bahkan benda-benda aneh yang tidak bisa kukenali. Namun yang paling mengerikan bukan pasar itu, melainkan orang-orang di dalamnya. Pakaian mereka bukan pakaian zaman sekarang. Ada yang memakai kain tradisional tua. Ada yang berpakaian seperti orang dari puluhan tahun lalu. Kulit mereka pucat. Beberapa wajah bahkan terlihat seperti tertutup abu. Seorang wanita tua lewat di depanku membawa keranjang bambu. Saat ia menoleh, matanya benar-benar hitam. Tanpa putih mata sama sekali. Aku menahan napas. Lalu tiba-tiba seseorang berdiri tepat di sampingku. Pendatang, tidak boleh lama di sini. Aku hampir berteriak. Di sampingku berdiri seorang pria tua berjubah hitam panjang. Wajahnya keriput namun matanya tajam menatap langsung ke arahku. Siapa? Siapa Bapak? Tanyaku gemetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah puncak Gunung Merapi yang tertutup kabut gelap. Gunung ini sedang bangun, katanya pelan. Dan saat Merapi bangun, dunia kami dan duniamu menjadi satu. Tubuhku terasa dingin. Kalau kau tidak pergi sekarang. Pria itu menatap lurus ke mataku. Kau akan menjadi penghuni pasar ini selamanya. Tiba-tiba tanah kembali bergetar. Gemuruh besar terdengar dari arah puncak gunung. Lampu-lampu pasar mulai bergoyang. Orang-orang di pasar itu berhenti bergerak secara bersamaan. Lalu mereka semua menoleh ke arahku. Puluhan wajah pucat menatap dalam diam. Dan secara bersamaan, mereka tersenyum. Saat itulah aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tidak ada satupun bayangan di tanah dari orang-orang itu. Dan pria tua di sampingku, perlahan mulai menghilang bersama kabut. Menyisakan satu kalimat terakhir yang berbisik di telingaku. Sudah terlambat? Dari arah jalan desa, terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak. Mereka datang mencariku. Dan kali ini, aku tidak tahu harus lari kemana. Tanah terus bergetar. Gemuruh dari perut Gunung Merapi semakin keras, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalamnya. Aku berdiri di tepi pasar aneh itu, tubuhku kaku, sementara puluhan orang yang tadi berjualan kini menatap lurus ke arahku. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya senyum mereka, yang semakin lama semakin lebar. Lalu tiba-tiba, satu orang melangkah maju, kemudian yang lain. Dan dalam hitungan detik, seluruh penghuni pasar itu mulai berjalan ke arahku. Pelan, namun pasti. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya telingaku berdengung. Aku langsung berbalik dan berlari. Cabang-cabang pohon menghantam wajahku saat aku menerobos hutan di lereng gunung. Nafasku mulai terengah-engah, tapi aku tidak berani berhenti. Di belakangku, suara langkah kaki semakin banyak. Krak, krak, krak. Seperti ratusan orang berjalan bersamaan di atas tanah dan batu. Aku menoleh sekilas, dan darahku langsung terasa dingin. Kabut di belakangku bergerak seperti hidup. Di dalamnya terlihat puluhan sosok berlari mengejarku. Tubuh mereka bergerak tidak wajar, beberapa bahkan tampak seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Berhenti! Suara itu terdengar dari belakang. Bukan satu suara, tapi puluhan suara berbicara bersamaan. Berhenti, kau sudah dipilih. Aku berlari semakin kencang sampai akhirnya keluar dari hutan.
Di depanku terbentang lapangan luas penuh pasir vulkanik. Tidak jauh dari sana terlihat aliran lava lama yang sudah menghitam. Langit di atas Merapi mulai memerah. Kilatan cahaya dari kawah terlihat jelas sekarang. Gunung itu benar-benar akan meletus. Aku jatuh tersungkur di pasir, kelelahan. Saat aku mencoba berdiri kembali, tiba-tiba angin berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada suara daun. Tidak ada suara serangga. Hanya keheningan yang aneh. Lalu dari balik kabut yang bergerak pelan, muncul satu sosok berjalan ke arahku. Langkahnya tenang. Tidak terburu-buru. Saat ia semakin dekat, aku bisa melihat pakaiannya. Jubah panjang berwarna gelap. Kain tradisional yang menjuntai sampai tanah. Wajahnya tua, tapi matanya tajam dan dalam. Ada sesuatu yang membuatku langsung tahu. Dia bukan manusia biasa. Sosok itu berhenti beberapa meter di depanku. Di belakangnya, puluhan makhluk dari pasar tadi langsung berhenti mengejar. Mereka menunduk, seolah menghormatinya. Sosok tua itu menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Kenapa kau naik ke gunung yang sedang bernapas? Suaranya dalam dan tenang, tapi terasa seperti bergema di kepalaku. Aku cuma relawan dokumentasi, jawabku dengan napas gemetar. Dia menggeleng pelan. Tidak ada yang datang ke sini tanpa alasan. Angin dingin kembali berhembus. Abu tipis mulai turun dari langit. Sosok itu kemudian menunjuk ke arah puncak Merapi. Ada sesuatu yang bangun malam ini. Tanah kembali bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Dari kawah gunung terlihat cahaya merah menyala. Aku menelan ludah. Letusan? Tanyaku pelan. Sosok itu menatapku tajam. Bukan hanya letusan. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Ada pintu yang akan terbuka. Tubuhku langsung merinding. Pintu? Apa? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, seolah menilai sesuatu. Lalu ia berkata pelan, "Jika kau ingin tetap hidup, jangan pernah melihat ke belakang saat gunung ini memanggil." Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari arah puncak. Dum! Langit langsung memerah terang. Batu-batu kecil mulai berjatuhan dari atas. Orang-orang dari pasar gaib itu tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Dan secara bersamaan, mereka berbisik. Sudah dibuka? Aku menatap kembali ke arah sosok tua itu. Namun dia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut dan bayangan besar yang perlahan muncul dari arah puncak Merapi. Sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia. Dan sesuatu itu sedang turun ke arah kami. Ledakan dari puncak Gunung Merapi masih menggema di udara. Langit malam yang tadinya hitam kini berubah merah menyala. Cahaya dari kawah memantul di kabut tebal yang menutupi lereng gunung. Batu-batu kecil mulai berjatuhan di sekelilingku. Aku berdiri gemetar di tengah hamparan pasir vulkanik, sementara puluhan sosok dari pasar gaib tadi masih berdiri di belakangku. Namun mereka tidak lagi mengejarku. Mereka justru menatap ke arah puncak gunung. Dan perlahan, mereka semua berlutut, satu persatu, seolah sedang menyambut sesuatu yang datang. Dadaku terasa semakin sesak. Aku mengikuti arah pandangan mereka. Kabut di lereng Merapi mulai bergerak, bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang sangat besar sedang berjalan di dalamnya. Langkahnya berat. Dum, dum, dum. Setiap langkah membuat tanah bergetar lebih kuat. Aku menelan ludah. Lalu, kabut itu perlahan tersibat, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya. Sosok raksasa, tingginya mungkin belasan meter. Tubuhnya gelap seperti batu yang hangus terbakar. Dari sela-sela tubuhnya terlihat cahaya merah seperti lava yang mengalir. Matanya menyala seperti bara api. Dan setiap kali ia menghembuskan napas, asap panas keluar dari mulutnya. Makhluk itu berjalan turun dari arah puncak Gunung Merapi dengan langkah lambat namun pasti. Semua makhluk dari pasar gaib menundukkan kepala mereka semakin dalam. Penjaga, mereka berbisik bersamaan. Kakiku terasa lemas. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Makhluk raksasa itu berhenti sekitar 50 meter di depanku. Matanya yang menyala menatap langsung ke arahku. Rasanya seperti seluruh tubuhku terbakar oleh tatapan itu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepalaku. Bukan dari luar, tapi langsung di dalam pikiranku. Kau akhirnya datang.
Napasku langsung tercekat. Ah, apa? Gumamku pelan. Makhluk itu tidak membuka mulutnya. Namun suara itu kembali terdengar di kepalaku. Sudah lama kami menunggu. Aku menggeleng panik. Aku tidak tahu apa. Aku cuma tersesat. Angin panas tiba-tiba berhembus kuat. Abu vulkanik mulai turun seperti hujan. Makhluk raksasa itu melangkah satu langkah lebih dekat. Dum, tanah retak di bawah kakinya. Lalu suara itu kembali muncul di pikiranku. Darahmu mengenali gunung ini. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Tiba-tiba bayangan masa kecil muncul di kepalaku. Aku teringat sesuatu yang sudah lama kulupakan. Aku pernah datang ke lereng Merapi saat masih kecil. Saat itu terjadi letusan besar. Orang tuaku membawaku pergi dari desa. Kami pindah jauh setelah kejadian itu. Aku bahkan hampir tidak ingat desa itu lagi. Sampai malam ini, makhluk raksasa itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah mengamatiku lebih dekat. Kau adalah anak dari tanah ini. Tubuhku langsung merinding. Ayahmu pernah membuat perjanjian. Angin di lereng gunung tiba-tiba berputar kuat. Makhluk-makhluk dari pasar gaib mulai berbisik semakin keras. Perjanjian, perjanjian, perjanjian. Aku mundur satu langkah. Ayahku sudah meninggal. Makhluk itu tidak bergerak, namun suara di kepalaku berubah lebih dalam. Perjanjian itu belum selesai. Langit di atas Merapi tiba-tiba menyala terang. Ledakan besar terdengar dari kawah. Boom! Awan panas mulai naik tinggi ke udara. Gunung itu benar-benar akan meletus sekarang. Makhluk raksasa itu menatapku untuk terakhir kalinya. Jika perjanjian tidak diselesaikan, ia berhenti sejenak. Gunung ini akan mengambil gantinya. Tubuhku terasa dingin. Apa gantinya? Semua makhluk di sekelilingku tiba-tiba mengangkat kepala mereka bersamaan. Dan mereka semua menatapku. Dengan senyum yang sama menyeramkannya. Lalu mereka berbisik pelan. Nyawamu. Pada saat yang sama, tanah di bawah kakiku tiba-tiba retak besar. Dan dari dalam celah tanah itu, sesuatu mulai keluar. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari makhluk raksasa tadi. Dan kali ini, ia langsung meraih kakiku dari bawah tanah. Tangan itu mencengkeram kakiku. Dingin, keras, dan sangat kuat. Aku langsung jatuh tersungkur di pasir vulkanik lereng Gunung Merapi. Aku mencoba menarik kakiku, tapi cengkeraman dari bawah tanah itu semakin kuat. Tanah yang retak di bawahku perlahan terbuka lebih lebar, seperti mulut raksasa yang siap menelanku. Dari celah itu muncul tangan lain. Lalu tangan lain lagi. Kulitnya abu-abu seperti batu yang terbakar. Beberapa detik kemudian, kepala-kepala mulai muncul dari dalam tanah. Wajah mereka dipenuhi abu vulkanik. Mata mereka kosong seperti orang mati. Mereka merangkak keluar dari tanah satu persatu. Puluhan, mungkin ratusan. Makhluk-makhluk dari pasar gaib tadi langsung berdiri membentuk lingkaran di sekelilingku. Mereka menonton dalam diam, seperti sedang menyaksikan sebuah upacara. Langit di atas Merapi semakin merah. Awan panas mulai naik dari kawah gunung. Namun tidak ada satupun makhluk di tempat itu yang terlihat takut. Justru mereka semua terlihat menunggu sesuatu. Tiba-tiba tanah berhenti bergetar. Angin berhenti. Kabut yang menyelimuti lereng gunung perlahan bergerak membentuk lorong panjang di depanku. Dan dari dalam kabut itu, muncul seorang wanita berjalan perlahan. Gaunnya panjang seperti kain tradisional kuno. Rambutnya hitam panjang menjuntai hingga pinggang. Wajahnya pucat, namun sangat cantik. Tapi matanya, hitam pekat seperti malam tanpa bintang. Semua makhluk di sekelilingku langsung menundukkan kepala mereka. Ratu, bisik mereka bersamaan. Wanita itu berhenti tepat di depanku. Aku masih berusaha melepaskan kakiku dari tangan-tangan yang mencengkeram dari tanah. Dia menatapku lama. Senyumnya tipis, namun terasa sangat dingin. Akhirnya, katanya pelan. Suaranya lembut, tapi bergema di seluruh lereng gunung. Keturunan orang itu kembali. Jantungku terasa seperti berhenti. Kamu, siapa? Tanyaku dengan napas gemetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah puncak Gunung Merapi yang terus mengeluarkan cahaya merah dari kawahnya. Kemudian ia kembali menatapku.
Ayahmu pernah datang ke tempat ini, katanya, puluhan tahun lalu. Kepalaku terasa pusing. Ayahku cuma petani. Wanita itu tersenyum sedikit lebih lebar. Dia bukan hanya petani. Dia melangkah lebih dekat. Aku bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Malam sebelum letusan besar, ayahmu datang ke pasar kami. Potongan-potongan ingatan tiba-tiba muncul di kepalaku. Aku teringat samar-samar, api, langit merah, dan ayahku yang berlari membawa aku kecil di punggungnya. Wanita itu melanjutkan, desamu hampir hancur oleh letusan. Dan ayahmu memohon agar gunung ini menahan amarahnya. Dadaku terasa sesak. Apa hubungannya denganku? Wanita itu menatapku dalam-dalam. Dia membuat perjanjian. Semua makhluk di sekelilingku mulai berbisik pelan. Perjanjian, perjanjian. Ayahmu meminta agar desa kalian diselamatkan, lanjut wanita itu. Sebagai gantinya, sesuatu harus kembali kepada kami. Tubuhku mulai gemetar. Tidak mungkin. Wanita itu berlutut di depanku. Wajahnya sekarang sangat dekat denganku. Aku bisa melihat bayangan api dari kawah Merapi memantul di matanya yang hitam. Yang dijanjikan adalah keturunannya. Nafasku langsung terhenti. Artinya, wanita itu tersenyum. Kamu? Angin panas tiba-tiba bertiup sangat kencang. Dari arah puncak gunung Merapi terdengar ledakan jauh lebih besar dari sebelumnya. Boom! Awan panas mulai turun dari puncak. Letusan besar akhirnya terjadi. Tanah di bawahku mulai runtuh lebih dalam. Tangan-tangan dari dalam tanah menarik kakiku semakin kuat. Wanita itu berdiri kembali. Perjanjian harus diselesaikan malam ini. Aku berteriak panik. Aku tidak pernah menyetujuinya. Dia menatapku tanpa ekspresi. Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan. Tiba-tiba makhluk raksasa penjaga Merapi muncul lagi di balik kabut. Ia berdiri diam mengawasi semuanya. Langit semakin merah. Awan panas semakin dekat. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Dan semua makhluk di sekelilingku mulai berjalan mendekat. Sekarang, katanya tenang. Kau harus memilih. Tubuhku terasa ditarik semakin dalam ke dalam tanah. Memenuhi perjanjian ayahmu. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan suara pelan. Atau melihat seluruh desa yang kau kenal, dihancurkan oleh amarah Merapi. Saat itu aku sadar satu hal mengerikan. Aku tidak pernah tersesat naik ke gunung ini. Aku dipanggil. Dan malam ini, gunung itu datang untuk mengambil miliknya kembali. Cengkeraman tangan-tangan dari dalam tanah semakin kuat. Pasir vulkanik di lereng gunung Merapi runtuh perlahan di bawah tubuhku, seperti tanah yang berubah menjadi lumpur hidup. Aku berusaha mencengkeram batu di sekitarku. Namun tangan-tangan abu itu terus menarikku. Lepaskan aku, teriakku panik. Makhluk-makhluk dari pasar gaib berdiri melingkar sambil menonton tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, namun senyum mereka semakin lebar. Wanita yang mereka sebut ratu berdiri beberapa langkah dariku. Tatapannya tenang. Seolah semua ini hanyalah bagian dari sesuatu yang sudah lama direncanakan. Tidak perlu melawan, katanya pelan. Semakin kau menolak, semakin cepat gunung ini mengambilnya. Tanah tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Tubuhku langsung jatuh ke dalam kegelapan. Aku berteriak sekuat tenaga saat tubuhku meluncur turun melewati celah tanah yang sempit. Namun anehnya, aku tidak merasakan panas. Padahal di atas sana, Gunung Merapi sedang meletus. Beberapa detik kemudian tubuhku jatuh keras di permukaan yang keras. Bruk, aku mengerang kesakitan. Ketika aku membuka mata, pemandangan di sekitarku membuat napasku terhenti. Aku tidak lagi berada di lereng gunung. Di depanku terbentang sebuah ruang yang sangat besar, seperti gua raksasa di dalam perut bumi. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang berkilau oleh cahaya merah dari aliran lava yang mengalir di sela-sela retakan batu. Udara di tempat itu hangat, namun tidak membakar. Suara gemuruh dari letusan gunung terdengar seperti gema jauh di atas. Aku perlahan berdiri. Di mana aku, gumamku? Langkah kakiku bergema di lantai batu. Kemudian aku melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bangunan. Bangunan itu terlihat seperti istana kuno dari batu gelap.
Pilar-pilar besar berdiri di sekelilingnya, dihiasi ukiran aneh yang terlihat sangat tua. Di depan istana itu berdiri puluhan makhluk yang tadi kulihat di pasar gaib. Mereka semua menunduk, seolah sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba kabut tipis muncul di sekitarku. Dan dari dalam kabut itu, wanita yang disebut ratu tadi berjalan mendekat. Sekarang gaunnya terlihat berbeda. Lebih panjang, lebih gelap, seperti bayangan malam yang hidup. Kau sudah sampai, katanya tenang. Apa tempat ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu menatap sekeliling gua besar itu. Ini adalah jantung gunung. Ia menunjuk ke arah aliran lava yang bergerak pelan di bawah batu. Disinilah Merapi bernapas. Dadaku terasa sesak. Kenapa aku dibawa ke sini? Wanita itu berjalan melewatiku menuju istana batu di depan. Kau harus melihat sesuatu. Aku tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat kami mendekati istana itu, para makhluk di sana menyingkir memberi jalan. Mereka semua masih menundukkan kepala. Seolah wanita itu adalah penguasa mutlak tempat ini. Kami masuk ke dalam bangunan batu besar itu. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan luas dengan dinding penuh ukiran kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah batu besar seperti altar. Di atas batu itu, ada sesuatu yang membuat tubuhku langsung membeku. Sebuah foto tua. Foto hitam putih yang sudah kusam oleh waktu. Aku melangkah mendekat dengan napas berat. Dan saat aku melihat foto itu lebih jelas, jantungku seperti berhenti berdetak. Di foto itu ada seorang pria berdiri di lereng Gunung Merapi. Di sampingnya berdiri wanita yang sekarang berada di belakangku. Dan di antara mereka, ada seorang anak kecil. Anak itu adalah aku. Aku berbalik perlahan menatap wanita itu. Apa? Ini semua? Wanita itu tersenyum tipis. Sekarang kau mengerti, katanya pelan. Ayahmu tidak hanya membuat perjanjian. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara yang jauh lebih dingin. Dia menyerahkanmu sejak hari kau lahir. Tubuhku terasa lemas. Itu tidak mungkin. Wanita itu berjalan mendekat sampai hanya beberapa langkah dariku. Sejak malam itu, katanya, kau sudah menjadi milik gunung ini. Di saat yang sama, tanah di bawah istana tiba-tiba bergetar sangat keras. Gemuruh dari letusan gunung Merapi terdengar jauh lebih besar dari sebelumnya. Lava di celah batu mulai mengalir lebih cepat. Wanita itu menatapku tajam. Sekarang waktunya. Waktu untuk mengambil kembali apa yang sudah dijanjikan. Tiba-tiba pintu besar di belakang altar batu terbuka perlahan. Dari dalam kegelapan di balik pintu itu, terdengar suara napas sangat besar. Sesuatu sedang bangun di dalam sana. Sesuatu yang selama ini tertidur di jantung gunung. Dan aku sadar, makhluk raksasa yang kulihat tadi di lereng gunung bukanlah penguasa sebenarnya dari tempat ini. Yang asli, baru saja bangun. Pintu batu besar itu terus terbuka perlahan. Suara gesekan batu menggema di seluruh ruangan istana di dalam perut Gunung Merapi. Udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Lebih panas, lebih berat. Seolah sesuatu yang sangat besar sedang bernapas di balik pintu itu. Aku mundur satu langkah. Apa yang ada di sana? Tanyaku dengan suara bergetar. Wanita yang selama ini dipanggil ratu itu hanya menatap pintu besar tersebut dengan wajah tenang. Yang selama ini menjaga keseimbangan gunung ini. Langkah kaki berat terdengar dari dalam kegelapan. Dum, dum, dum. Setiap langkahnya membuat lantai batu bergetar. Cahaya merah dari aliran lava memantulkan bayangan besar yang perlahan muncul dari balik pintu. Bayangan itu jauh lebih besar dari makhluk raksasa yang kulihat di lereng gunung tadi. Aku menelan ludah dengan susah payah. Lalu sesuatu keluar dari kegelapan. Makhluk itu sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit gua raksasa. Tubuhnya seperti terbentuk dari batu hitam dan lava yang mengalir di dalam retakan tubuhnya. Matanya menyala merah terang seperti inti magma. Dan dari kepalanya menjulur bentuk seperti mahkota batu yang tajam. Semua makhluk di dalam ruangan langsung berlutut, termasuk wanita yang berdiri di sampingku. Penguasa, bisiknya pelan. Aku berdiri sendirian. Tidak tahu harus melakukan apa. Makhluk raksasa itu berhenti tepat di depan altar batu tempat foto lama itu berada.
Matanya yang menyala perlahan beralih ke arahku. Dan saat tatapan itu bertemu denganku, suara besar langsung terdengar di dalam kepalaku. Keturunan manusia itu akhirnya kembali. Aku langsung memegang kepalaku. Suaranya seperti gemuruh gunung. Kenapa? Aku, tanyaku putus asa. Makhluk itu tidak membuka mulutnya. Namun suaranya kembali bergema di pikiranku. Karena darahmu terikat dengan gunung ini. Wanita yang tadi berdiri di sampingku masih berlutut. Ia berkata pelan, "Dialah yang menerima perjanjian ayahmu." Dadaku terasa semakin berat. Makhluk raksasa itu menatapku lama. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya yang sebesar batang pohon. Di udara muncul bayangan seperti kabut merah. Dan di dalam kabut itu, muncul gambaran masa lalu. Aku melihat ayahku. Ia berdiri di lereng Gunung Merapi puluhan tahun lalu. Langit saat itu merah oleh letusan besar. Desa kami hampir hancur. Ayahku berlutut di depan makhluk yang sama. Ia berteriak memohon, "Tolong selamatkan desa kami." Makhluk itu berdiri diam seperti gunung yang hidup. Lalu suara gemuruh terdengar. Setiap keseimbangan membutuhkan pengganti. Ayahku menundukkan kepala. "Aku bersedia membayar apapun." Makhluk itu menjawab dengan suara dalam, "Bukan hidupmu." Kabut merah di sekitarku bergerak semakin cepat. Lalu makhluk itu berkata pada ayahku, "Keturunan pertamamu akan menjadi penjaga gunung ini." Tubuhku terasa dingin. Aku melihat ayahku ragu. Namun letusan semakin besar saat itu. Desa hampir hancur. Akhirnya, ayahku menundukkan kepala. Aku setuju. Bayangan masa lalu itu langsung menghilang. Aku jatuh berlutut di lantai batu. "Tidak?" Makhluk raksasa itu menatapku tanpa emosi. Perjanjian telah dibuat. Di luar sana, suara letusan gunung Merapi semakin besar. Gemuruhnya terdengar sampai ke dalam jantung gunung. Makhluk itu melanjutkan, "Gunung ini membutuhkan penjaga baru." Wanita yang tadi disebut ratu perlahan berdiri. Ia menatapku dengan senyum tipis. "Dan penjaga itu adalah kamu." Tanah di ruangan itu tiba-tiba retak. Dari celahnya keluar cahaya merah menyala. Lava mulai naik ke permukaan batu. Makhluk raksasa itu mengangkat tangannya ke arahku. Tubuhku langsung terangkat ke udara. Aku mencoba melawan, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. "Jika kau menerima takdirmu." Suara makhluk itu menggema. "Gunung ini akan kembali tenang. Dan desamu akan selamat." Lava di bawahku semakin tinggi. Panasnya mulai terasa di kulitku. Namun makhluk itu melanjutkan kalimatnya. "Tapi jika kau menolak." Ia berhenti sejenak. Lalu suaranya menjadi jauh lebih dalam. "Merapi akan melepaskan seluruh amarahnya." Pada saat yang sama, ledakan paling besar terdengar dari puncak Gunung Merapi. Boom! Seluruh gua bergetar hebat. Batu-batu mulai runtuh dari langit-langit. Wanita itu menatapku. "Pilih sekarang." Aku melihat lava yang terus naik di bawahku. Aku melihat makhluk raksasa di depanku. Dan aku teringat desa kecil tempat aku lahir. Jika aku menolak, semuanya akan hancur. Namun jika aku menerima, aku tidak akan pernah keluar dari gunung ini. Selamanya. Dan saat itulah aku mendengar sesuatu dari dalam pikiranku. Suara ayahku. Pelan, namun jelas. "Maafkan ayah." Air mataku jatuh tanpa sadar. Dan aku tahu, aku hanya punya satu pilihan. Tubuhku masih melayang di atas lava yang terus naik dari retakan lantai batu di dalam jantung Gunung Merapi. Panasnya mulai terasa di kulitku. Seolah api itu sedang menunggu untuk menelanku kapan saja. Di depanku berdiri makhluk raksasa penguasa gunung. Tubuhnya menyala oleh cahaya magma yang mengalir di dalam retakan batu di kulitnya. Di sekeliling ruangan, makhluk-makhluk dari pasar gaib berlutut dalam diam. Semua menunggu jawabanku. "Pilih sekarang." Suara makhluk itu kembali menggema di kepalaku. Di luar sana, letusan Gunung Merapi semakin besar. Gemuruhnya terdengar seperti ribuan petir yang meledak bersamaan. Batu-batu dari langit-langit gua mulai runtuh. Waktu hampir habis. Aku menutup mata sejenak. Bayangan desa kecil tempat aku lahir muncul di kepalaku. Rumah-rumah kayu.
sawah di lereng gunung, dan orang-orang yang hidup di sana tanpa tahu bahwa nasib mereka sedang dipertaruhkan di dalam perut gunung ini. Air mataku jatuh perlahan. Ayah, bisikku pelan. Aku akhirnya mengerti kenapa ayahku membuat perjanjian itu. Saat itu mungkin tidak ada pilihan lain. Jika ia tidak melakukannya, desa kami sudah lama hancur. Aku membuka mata kembali. Makhluk raksasa itu masih menatapku tanpa ekspresi. Wanita yang disebut ratu berdiri di dekat altar batu sambil memperhatikanku dengan tenang. Aku menarik napas panjang. Jika aku menerima, suaraku sedikit bergetar. Apa yang akan terjadi? Makhluk itu menjawab dengan suara dalam seperti gemuruh bumi. Kau akan menjadi penjaga keseimbangan gunung ini. Selama gunung ini hidup, kau juga akan hidup. Dadaku terasa berat. Artinya aku tidak akan pernah keluar dari sini. Makhluk itu tidak langsung menjawab, namun aku sudah tahu jawabannya. Aku menunduk pelan. Kemudian aku mengangkat kepala dan berkata dengan suara lebih tegas. Jika itu bisa menyelamatkan desa, aku berhenti sejenak. Aku menerimanya. Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi. Lava di bawahku tiba-tiba berhenti naik. Makhluk raksasa itu menatapku beberapa detik lebih lama. Lalu ia berkata, perjanjian diterima. Tiba-tiba cahaya merah menyala keluar dari tubuh makhluk itu. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhku. Aku langsung berteriak saat panas luar biasa menyebar ke seluruh tubuhku. Ah! Tubuhku terasa seperti terbakar dari dalam. Tulang-tulangku bergetar. Kulitku terasa seperti berubah menjadi batu. Aku bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam darahku, seperti lava yang mengalir. Makhluk-makhluk di ruangan itu mulai berbisik bersamaan. Penjaga baru, penjaga baru. Wanita yang disebut ratu menatapku dengan senyum tipis. Cahaya merah semakin terang. Tubuhku perlahan turun kembali ke lantai batu. Namun ketika kakiku menyentuh tanah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku bisa merasakan gunung ini, setiap getaran kecil, setiap aliran lava di dalam batu, setiap retakan yang terjadi jauh di dalam perut bumi. Semua terasa seperti bagian dari tubuhku sendiri. Aku menatap tanganku. Kulitku masih manusia, tapi di bawahnya terlihat cahaya merah tipis bergerak seperti aliran magma. Makhluk raksasa itu berkata, sekarang kau adalah bagian dari Merapi. Di saat yang sama, gemuruh besar terdengar dari atas. Letusan gunung Merapi mencapai puncaknya. Bohong. Seluruh gua bergetar hebat. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Aku bisa merasakan kekuatan gunung itu mengalir melalui tubuhku. Makhluk raksasa itu menatapku untuk terakhir kalinya. Jaga keseimbangan gunung ini. Kemudian tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya magma dan menyatu kembali dengan dinding batu gua. Makhluk-makhluk dari pasar gaib perlahan menghilang satu persatu. Wanita yang disebut ratu berdiri di hadapanku. Ia menunduk sedikit. Mulai malam ini, katanya pelan, kau adalah penjaga baru Gunung Merapi. Aku berdiri di tengah jantung gunung yang bergetar. Menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku berhasil menyelamatkan desa. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Selamanya. Namun tepat saat aku berpikir semuanya sudah selesai, tanah di bawah altar batu tiba-tiba retak. Sebuah suara baru terdengar dari dalam kegelapan. Suara yang jauh lebih dalam, jauh lebih tua, dan jauh lebih mengerikan. Ternyata, pengganti akhirnya datang. Tubuhku langsung membeku. Wanita itu juga terlihat terkejut. Dari dalam retakan batu itu, muncul cahaya hitam pekat. Dan aku sadar sesuatu yang mengerikan. Makhluk raksasa tadi, bukan yang tertua di gunung ini, dan sesuatu yang jauh lebih tua, baru saja bangun. Retakan di lantai batu semakin melebar. Cahaya hitam pekat keluar dari dalamnya, berputar seperti asap yang hidup di jantung Gunung Merapi. Aku berdiri diam. Sekarang aku bisa merasakan seluruh isi gunung ini. Aliran lava, retakan batu, tekanan magma yang bergerak jauh di bawah tanah. Semuanya seperti bagian dari tubuhku sendiri. Namun cahaya hitam itu berbeda, dingin, kosong, dan sangat tua.
Wanita yang selama ini disebut ratu tiba-tiba mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, wajahnya terlihat khawatir. Tidak mungkin, bisiknya. Retakan batu itu terbuka semakin besar. Dan dari dalam kegelapan muncul suara yang sangat dalam, seperti datang dari perut bumi. Akhirnya, ada yang menggantikan penjaga lama. Udara di dalam gua langsung menjadi sangat berat. Lava di sekeliling ruangan bergolak keras. Aku menatap ke dalam retakan itu. "Siapa kamu?" tanyaku. Suara itu tertawa pelan. Tawanya bergema di seluruh jantung gunung. "Aku adalah yang lebih tua dari gunung ini." Cahaya hitam itu perlahan membentuk bayangan besar di dalam retakan. Bukan tubuh yang jelas. Hanya bayangan raksasa yang bergerak di kegelapan. Wanita di sampingku berlutut. Namun kali ini bukan karena hormat, melainkan karena takut. Makhluk dalam bayangan itu kembali berbicara. Selama ratusan tahun, penjaga gunung menjaga keseimbangan. Namun manusia terus datang, terus merusak. Aku bisa merasakan kemarahan dari suara itu. Getaran gunung mulai menjadi semakin kuat. Letusan gunung Merapi di atas masih terus terjadi. Namun sekarang aku bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang bangkit di dalam gunung ini. Makhluk dalam bayangan itu berkata lagi. "Sekarang penjaga baru telah lahir. Kita akan melihat apakah kau lebih bijak dari manusia sebelumnya." Aku mengepalkan tangan. Cahaya merah magma di bawah kulitku menyala lebih terang. Aku tidak akan membiarkan gunung ini menghancurkan desa-desa di bawahnya. Bayangan hitam itu tertawa lagi. "Kau masih berpikir seperti manusia." Lava di sekitar ruangan tiba-tiba naik lebih tinggi. Aku bisa merasakan tekanan magma di dalam gunung semakin besar. Jika aku tidak mengendalikannya, letusan ini bisa menghancurkan banyak tempat di sekitar Gunung Merapi. Aku menutup mata, mencoba merasakan seluruh gunung ini. Aliran magma, tekanan panas, retakan batu. Perlahan aku mengangkat tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku mencoba mengendalikan kekuatan gunung ini. Tanah bergetar hebat. Namun lava yang hampir meluap tiba-tiba mulai melambat. Tekanan magma perlahan turun. Letusan besar di puncak gunung mulai mereda. Beberapa detik kemudian, getaran gunung mulai tenang. Sunyi kembali memenuhi jantung Merapi. Aku membuka mata. Cahaya hitam di dalam retakan masih ada. Namun sekarang bayangan itu terlihat lebih tenang. "Menarik," katanya pelan. "Kau belajar lebih cepat dari yang kuduga." Retakan batu itu perlahan mulai menutup kembali. Sebelum benar-benar hilang, suara itu berkata untuk terakhir kalinya. "Ingat ini, penjaga baru. Selama manusia masih hidup di lereng gunung, gunung ini akan selalu lapar." Retakan itu akhirnya tertutup sepenuhnya. Cahaya hitam menghilang. Ruangan kembali diterangi oleh cahaya lava merah. Wanita yang tadi disebut ratu perlahan berdiri. Ia menatapku lama. "Sekarang kau benar-benar penjaga gunung ini." Aku berjalan menuju tepi gua besar. Di kejauhan aku bisa melihat cahaya letusan di puncak Gunung Merapi yang perlahan mulai tenang. Di bawah sana, desa-desa masih berdiri. Mereka selamat. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali ke sana. Mulai malam ini, aku akan tinggal di dalam gunung ini. Menjadi bagian dari napas Merapi. Menjadi penjaga keseimbangan antara manusia dan amarah bumi. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika seseorang naik terlalu jauh ke lereng Gunung Merapi saat malam tiba, mereka akan melihat sosok berdiri di tengah kabut. Dengan mata yang memantulkan cahaya lava. Sosok yang memperhatikan gunung itu dalam diam. Menjaga agar gunung itu tidak bangun lagi. Atau, menentukan kapan waktunya Merapi kembali mengamuk. Sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihatku lagi. Namun warga di sekitar lereng Gunung Merapi sering bercerita bahwa ketika kabut turun terlalu tebal di malam hari, ada sosok berdiri di antara pasir dan batu vulkanik. Matanya memantulkan cahaya merah, seperti lava yang mengalir di dalam gunung. Sebagian pendaki yang nekat naik saat malam, mengaku pernah melihatnya. Sosok yang hanya berdiri diam, menatap puncak Merapi. Tidak menyerang, tidak berbicara, hanya mengawasi.
seolah menunggu sesuatu, atau mungkin menjaga agar sesuatu tidak keluar dari dalam gunung. Pos 2-3 detik. Dan jika suatu malam kalian mendaki Merapi, lalu mendengar suara langkah di belakang kalian, jangan pernah menoleh. Karena mungkin penjaga gunung itu sedang memastikan bahwa kalian masih boleh pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Gembler Story. Jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena di channel ini, setiap cerita mungkin saja pernah benar-benar terjadi. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gembler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.